Inna atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina te wong akeh atainahum kang maringi ingsun gum ing alladzina alkitab ing kitab. Tak kei kitab tenan, maknane paham tenan. Iku ya'rifuna. Iku padha ngenali sapa alladzina atainahumul kitab ing Muhammad. Muhammad dan tegese ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bina'tihi kelawan sifate Muhammad fi kitabihim ing dalam kitab-kitabe ahli kitab. Oleh ngerti kama ya'rifuna kaya oleh ngerti sapa ahli kitab abna'uhum anak-anake ahli kitab. Mereka sangat kenal ciri-cirine Muhammad kayak mereka kenal anak mereka sendiri. Alladzina te wong akeh khosiru kang padha tuna sapa ladina. Nunano anfusahum ing awak dhewe ladina minhum sangking jenis ahli kitab karena ada semuanya. Baru mongko tawi kabeh itu layu minuna iku ora gelem iman sapa ahli kitab ya sing minhum iki kelawan Muhammad. Wa man te sapa ela hadat ora ono siji kemujud agama sing luwih dolim miman dibanding wong tarokan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah. Gawe-gawe kadiban yang kedustaan. Misalnya binis batis syariki kelan nisbatno anane rival atau sekutonan ilahi maring Allah. Au kadzaba utawa ngorono sapa wong bi ayatihi ing ayat-ayate Allah. Ayat Qur'ani dikese Qur'an. Innahu aynasyana innahu satune kelakuan. Mesti kelakuan itu fakta sing terjadi aysyana iku layu siku. Iku ora bejo sapa adzalimu ora wong sing dolim kabeh, dolim didalika kelawan iftira ala wa kadiban utawa takdzib di ayatillah. Jadi dalika rujuk iftira ala wa kadiban utawa takdzib di ayatillah. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Wa qur'an ilinga sira yauma nahsyuru ing dalam dinani direng ingsun hum ing ladina jami'an haris kabeh. Sumanaqulu mongko nuli ngendikan ingsun. Illadina asyraku mare ngomong sing lakoni syirik taufiqon kerawan melehno. Aina suraka hukum, aina itu di suraka hukum yang mitra sira kabeh. Sekutonan sira kabeh alladzina rupane wong akeh. Kuntum kang ana sira kabeh utas umune iku nyangka sira kabeh. Anakum satemene kabeh suraka ibu suraka kabeh lillahi kabeh. Semalam takun mongko nuli ora ana bikai lan tawalya ila semalam yakun apa fitnah tuh. Apa jawaban atau alasane wong akeh binasbi warofilan rofa. Jadi kira ayat semalam takun fitnatuhum semalam takun fitnatuhum ma'dziratuhum atau ma'dziratuhum apa illa ayakum. Terus nak fitnah dadi isim ya illa terus khobar nak sing arep dadi khobar ya illa terus napa isim. Illa angko kecuali ento ngucap sapa ahli kitab utawa sapa wong-wong sing khosir. Illa qaulahum tegese kecuali pengucape wong akeh wa ibune Allah. Kira iki karo bina ya. Rabbina tegese pangeran kita. Dijari lan janat sekira kita wawahi nang Rabbina. Naktun dadi naat wa nasbi lan nasab nidaan kali dadi nida. Kados kira Imam Kisai jelas maca Rabbana itu Imam Kisai tidak maca wawahi demi Allah Rabbana duk pangeran kita. Terus nak wa Rabbina karo naat nak Rabbana napa nida dadi wawahi demi Allah Rabbana duk pangeran kita. Wa nasbi lan nasab nidaan kali dadi napa tidak jelas nak Kisai jelas kalau yang betul kira Imam Kisai makun narono kita musyrikin itu musyrik kalau ada sapa wa ta'ala unjuk delok sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad fahale kaya apa terus balik wae nang wae ya kowe nak maca Quran itu delok per ayat per lafaz ini kan artinya di mahsyar ngono lho napa teng mahsyar niku tiang-tiang kafir tiang-tiang Kristen niku ditakoki pangeran, endi ya cek Kristen cek kafir pokoknya sing meyakini Allah itu punya tandingan. Endi tandingan-tandingan sing mbok sembah. Terus mereka bilang wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Terus uniknya pangeran ngendikan ini ungdur kaifa kadzabu ala anfusi. Ungdur maknane deloken Muhammad. Nggih deloken Muhammad, kelakuan kok ngono. Wong sak urip-uripe syirik saiki ngaku gak. Itu artinya bener-bener Rasulullah itu segamane jan panitia kiamat. Maksudnya panitia itu ora kena hisab.
Orang kena nopo? Hisab. Jadi tenggere gambaran hadis-hadis itu Allah, tenggire itu Nabi Muhammad, tenggire itu Jibril. Tentu tidak usah kamu bayangkan Allah ya fi makanin. Tapi semua kitab menerangkan ketika itu yang jajar Allah itu hanya Muhammad dan Jibril. Cara kula riwayat itu ya ono bener. Buktinya ketika Allah dibodoni ambek wong musyrik-musyrik, Kanjeng Nabi Allah ngendikan apa? Unzur. Delok mah kelakuan kok. Lah misalnya Kanjeng Nabi ra ning pinggire kan gak mungkin didhawuhi unzur lah maksudnya. Paham? Lah iya mane ilmu sih terus hafal Quran. Utawa ya hafal Quran, hafal ilmu. Ya, soalnya ngene boleh bener. Jadi ketok anak Quran yusad dikubah dulu kan gambarannya kiamat kan seperti itu yang masyhur sing diwaca Abdul bin Mas'ud. Pakai faida jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala itu jelas nabi itu sing ngurusi kiamat. Jelas nabi sing ngurusi kiamat itu nabi. Nah, karena nabi itu melok jadi saksi, makanya saksi itu gak akan kenapa? Hisab. Karena saksi itu pasti tidak kesakitan. Makanya kenapa orang mati syahid pasti masuk surga? Karena semua dosanya diampuni oleh Allah, terus dia dijadikan saksi. Itu disebut wasyuhada'u 'inda rabbihim. Karena saksi itu tidak mungkin kena hisab. Kelasnya nyeksain. Jadi ulama, wong mati syahid, orang-orang wali itu nanti dosanya diampuni semua, terus dia diposisikan saksi. Nah, di mana-mana namanya pengadilan saksi itu udah ikut pesakitan. Makanya Dawi Sayyid Muhammad nggak ada lafaz am kecuali ditahsis. Karena kalau tidak begitu repot soal kabeh wong nak mati ditakoni mungkar nakir. Ki iso bar mungkar nakir takok Nabi Muhammad. Bayangno tok. Ora wani Bang. Kalah keren loh. Wong Kanjeng Nabi Abdulul Khalqi kekasih pangeran mungkar nakir takok marah buka. Dapat takoki waman Nabi aku dhewe. Ora sebuah. Yo kan yo kabeh ku yo ora iso, misale tapi kan kabeh wong yang ngremati tak yo kabeh wong maksudnya ora nglebokno. Sembrono. Kabeh wong ditimbang terus malaikat Cek Muhammad timbang. Lu ora wani ngawur. Ketemu Nabi semua negara karuman. Malah kan apa? Ora wani sembrono. Makanya tetap kabel ditaksis proporsional. Timbang ya kue-kue bareng. Iku ora mesti jelas super. Jadi ditimbang syaratnya iku ana 50-50 yo. Kayak wong kafir Fir'aun iku ora ngarah ditimbang. 16. Oh masyhur kan. Ulai kalladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahbitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wong sing jenis nakal itu ora usah tak timbang karuan. Terus jalalan ngalor kidul mlebu diraro. Wah, sok go jalanan bener ora pantes. Ketoke to piye. Ya kita ora pantes. Coba jalanan. Ora jalanane jalur sik kene jalanan. Itu jalanan kalam wae. Qur'ane kan kalam wae kan gak iso mlebu neraka. Sing gowo wae. Jadi ketok ya Bapak ayat tadi fakai faida jina mingkul ummatin bisyahidin. Nabi itu jadi saksi. Karena jadi saksi ketika Allah dibodoni wong kafir. Muni wa rabbina manna musyrikin Allah dawuh ning Kanjeng Nabi umur. Delok lah kelakuan kok. Kefa apa? Kadzabu ala anfusihim. Makanya saya percaya riwayat yang apa? Riwayat yang tadi apa? Mengatakan bahwa ketika kiamat itu pangeran itu nabi dari pangeran dan malaikat. Bahkan apa itu? Ketika Allah nyafaati kiai-kiai gede, jadi kiai-kiai yang populer. Bukan karena wakil presiden tidak mau populer yang aneh, populer yang aneh. Namanya terdaftar di langit. Kiai-kiai yang populer di langit itu sama Allah disapaati dulu karena memang terdaftar ya. Maksudnya nomor hidup ini langit. Ya kan kiai kan gitu. Kalau kiai betul itu pasti namanya terdaftar di langit. Bahkan malaikat-malaikat rahmat itu udah bisa melihat bumi kecuali dulu omai ulama. Jadi omai ulama ning bumi koyok lintang sing ning langit. Jadi kamu rakyat gitu. Kamu daftar itu kamu berapa? Kamu daftar.
Nah itu ketika Allah sudah nyafati kitab yang terdaftar di langit itu Nabi Muhammad masyhur. Itu riwayat Sayyid Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Ali, dari Sayyid Husain, dari Sayyidina Ali itu Nabi matur kula apal bahkan itu sapi gura. Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Ya Allah, Rabbi matur ya Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Gusti sing nyembah jenengan mboten tiyang-tiyang populer iku Pak. Kiai RT, kiai musola sing panjang-panjang kudu nyembah jenengan. Meskipun namanya urung ya karena lama-lama mau. Kadang ya sholat Arab, kadang abot sawai, kadang abot produksi kan laki profesional kayak kula kan wis nyai tenan. Mesti nyai tenan di sinau yo mulang yo ora eling wedhus, ora eling macam-macam. Kayak kowe kan yo nyai yo eling BPKB. Ini ku gak ada daftar ya, Pak. Tapi nanti diusulkan, Pak. Ya, enggak kenapa? Komisi. Amnesti. Kena amnesti. Jadi abaduka fi atrofil. Iku gak nyembah jenengan maksudnya pucuk-pucuk. Mane terus no. Jadi jadi kita sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu pas Allah ngisab, niku sing didelok Kanjeng Nabi umdur apa? Umdur ya Muhammad kaifa kadzabu. Kita artinya kan ada satu fakta di akhirat yang bahkan Allah ketika setelah menvonis fakta itu yang dimintai pendapat itu Kanjeng Nabi umdur. Nah termasuk nanti dimintai pendapat tentang kita. Tapi emang umat tempi boleh beli. Tapi jenengan pun janji jare nyenengno kula. Nek nyenengno kula kudu mlebu swarga, Pak. Masyhur malaikat Malik sampai protes. Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika syai'a. Dadi yo jatah-jatah pangeran ngamuk ora mbok kei maksudnya. Maksudnya cara malaikat Malik, pangeran kan piye di sifat ghadab. Mbok yo dikei jatah. Ekspresi ghadab apa kan ning malaikat Malik. Wah, nang ngene kentean jatah Mas. Jadi ternyata malaikat Malik ya suka punya jatah. Jadi nanti kalau kesyafaatan semua terakhir yang dikatakan Imam Malik itu malaikat Malik ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika syai'a. Jadi umat jatahku kok. Jadi malaikat itu semangat jotos iku ternyata dijebok juga gitu. Sampai Kanjeng Nabi. Oh, cek to ngaji jalan. Lah malaikat Malik kecewa. Piye kok? Dijebok. Mana pakai kain, malaikat Malik. Orang keren nama-nama. Jelas ya. Jadi betapa sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai ketika Abdul bin Mas'ud nanti kan wawas Quran yang Arab Nabi, mulai fakta datu bin Nisa, surat Abdul bin Mas'ud mau mulai surat nomor Nisa. Ketika pakai bagi Cina mingkul mati musyahidi wajibna bika ala syahid. Bagi Nabi nangis karena apa? Benar-benar tersanjung. Ya, nangis karena benar-benar apa? Tersanjung diberi hak jadi syahid. Tentu kesaksian Nabi tidak akan merugikan kita. Gampangane roh kuwi dosane akeh lae. Nabi itu nak ngendikan ra koyo iki saiki, nak ngendikan gampang. Dawe Nabi kula cak hafal hadis. Mungkin kalau sampean beda hafalan mungkin beda kita. Atau memang enggak hafal. Nah, yang terkenal saja yang versi Ikhya. Meskipun di kitabnya Sayyid Muhammad mungkin beda, beberapa lafaznya beda, tapi saya yang pakai yang terkenal. Hayati khairun lakum wa wafati khairul lakum. Kalau di kitabnya Sayyid Muhammad wa mamati khairul lakum. Tuhadisuna wa yuhdasu ankum. Nah, tengene Ikhya niku amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Ya seorang lagi. Aku urip ya apik jeng kanggo kowe. Kok aku wis mati, wis wafat ya apik kanggo kowe. Nah, aku cek urip berarti aku memberi satu ajaran. Fa sunnah lakum as-sunnah saya bikin ajaran. Nah, aku serawon malah apik, aku jejer pangeran. Terus delok kowe. Nah, roh kelakuanmu apik, hamid to aku muji pangeran. Nah, roh kelakuanmu elek aku jejer pangeran tak jaluk sepuro itu gak enak. Jadi apa ya Nabi itu pokoknya inginnya umat baik-baik saja. Orang kabeh di kafe kok kabeh salah. Dulu kiai latihan ngono. Kiai latihan jamu bojo dadi nek metu kudu ono sing diamuk. Dadi nek omah diamuki pas fatwa kudu ono sing diamuk.
Nah makanya dawuh siapa itu yang arang Simtud Dura Said Ali kan itu yang diulang-ulang Said Muhammad juga di kitab-kitabnya itu kan betapa makanatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, ada kata ja'uka ya, andaikan mereka ketika sudah berstatus zalim kemudian ja'uka, mereka datang ke kamu Muhammad fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul, kemudian mereka minta ampun sama Allah dan Rasul pun memintakan ampun. Mesti lawajadullah tawwabur rahim. Pasti mereka akan menemukan Allah dalam keadaan tawwabur rahim. Nah, tentu kan ada ulama dua. Semoga yang kedua ini yang benar. Kalau kamu artikan jauh kayak itu fisik, kemudian setelah mereka dosa datang ke Nabi secara fisik, tentu syaratnya umroh. Dan itu tidak semua orang kuat karena BPKB masalah, duit masalah, rumah yang kontrak, kumpul mertua macam-macam. Selain selarat turunan, macam-macam. Nah itu kalau jauhka itu fisik, ya jauhka itu fisik kan tentu datang ke Nabi maknanya itu umrah atau ziarah ke Rasul. Dan itu kata Sayyid Muhammad, itu kan masyhur ceritanya. Ada Udbi itu nama orang Bedui. Orang Bedui sowan ke Nabi, Nabi sudah wafat. Sowan ke Nabi terus bilang gini, ya Allah, saya sudah sesuai prosedur sowan kekasih jenengan, maka engkau harus memaafkan saya. Baru itu mulai. Terus mulai ada wali, karena Ubi ini tidak wali, tapi ngomong ya. Terus Nabi bilang ke yang wali, tentu yang kalau nggak wali kan nggak bisa komunikasi dengan Nabi. Nabi itu ada wali, pas itu sowan Nabi juga ilhaq. Coba Ubi tadi Parani bilang bahwa dia sudah diampuni Allah. Semenjak itu kan ditulis Gus ning makam Nabi kan ono syair sing diwaca Arabi. Apa itu masyhur ning Syubhatun Nabi kan sampai saya ditulis. Apa syair tentang Allah? Kanjeng Nabi. Sebenarnya itu orang Arabi pertama yang ngomong. Jadi apa? Ya khairu man dufina bil qa'i adumu tuba terus itu ditulis. Oke, itu madzhab pertama, tentu itu gampang dipahami karena K itu fisik. Tapi kita pasti nyesal ya karena ada semua orang bisa apa? Ya. Tapi kata Said Ali yang ngarang Simtud Duror itu kata beliau, saya punya karangannya Al-Anfas Az-Zakiyah. Di luar kitab Simtud Duror itu karangan beliau. Al-Anfas Az-Zakiyah dalam sanad Al-Habasiyah. Kata beliau begini. Jika dan ini diamini semua ulama, jika para syuhada saja ahya, fakaifa bisayyidis syuhada. Kita kan punya aturan, misalnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Orang syahid biasa saja enggak boleh divonis mati. Apalagi sayyidus syuhada yaitu Rasulullah. Tentu kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabur. Karena yang syuhada biasa saja tidak boleh dikatakan apa? Amwat. Ya, apalagi sayyidus syuhada. Terus dua, kalamullah itu azali, kata Sayyid Ali. Kalamullah itu azali qadim dan bakin ila yaumil qiyamah. Kalau kalamullah bakin ila yaumil qiyamah, maka khitab wa'lamu anna fikum Rasulullah, juga semua umat Islam itu dihadiri Nabi. Jadi di depan kita sekarang kapan saja wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Kita kapan saja, di mana saja, tempat mana saja pasti ada Rasulullah. Buktinya kalau kita sholat tidak pakai dhamir ghaib, assalamualaikum ayyuhan nabi, itu sirinya karena Nabi hadir di mana saja. Ya makanya salamnya tidak pakai sifat ghaib, tapi apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Meskipun keberhadiran Nabi ya terserah masing-masing. Paham ya? Tapi itu kan artinya kalau itu berarti kita ada harus sowan fisik ke Medina, apalagi yang ditetir kiri-kiri itu sudah itu tambah ke sana sudah statusnya waliyul fuqara. Nabi itu pecinta orang fakir, maka berfikirlah supaya apa? Nah, ini penting saya utarakan karena mulai jeeling betul dewe Mbah Mun, dan ini memang musalsal sampai semua thariqah. Kelirunya orang-orang sufi tanpa guru. Makanya orang sufi itu kan fanatik guru, ngono tenan. Dan sampean roh cerita orang sufi. Orang-orang sufi dulu itu ya biasa tanpa guru, tapi karena mereka hatinya baik kemudian lagi. Tapi ini dikritik sama sufi-sufi yang dengan guru. Digojlok begini, kowe orang arah iso soleh, tetap butuh master, butuh panutan. Singkat cerita yang sufi yang sudah mukasyafat tanpa guru tanya, tapi saya nyatanya mukasyafat. Cek aku pengen soleh. Kemudian dia sholat dengan kefiah yang kayak orang-orang dulu.
Dia wudhu ya dengan kefiah kayak orang-orang. Lah iya, jute kowe kok ana kembarane. Terus dia tanya, maksudnya gimana? Pangeran wae nyifati wong tuh hidayah itu butuh master. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Itu Allah tidak bilang siratal kan? Karena kita tidak pernah tahu cara ibadahnya Allah kan tidak pernah tahu. Dan Allah kan tidak butuh ibadah pangeran. Tapi Allah berikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Artinya untuk benar itu butuh master. Butuh panutan orang lain. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jadi nggak bisa kamu benar sendiri itu tidak bisa. Pasti anut sebelumnya anut sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sing wis kekasih pangeran secara prosedur tetap dikatakan anit tapi millata Ibrahim hanif. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya. Artinya begini, kalau itu nyata di alam jusmani, alam fisik, maka di alam maknawi juga nyata. Kata Sayyid Ali itu berarti di alam maknawi juga nyata bahwa di depan kita adalah Rasulullah. Makanya disebut wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di depan kamu itu ada Rasulullah. Sehingga itu terekspresi ketika sholat di seluruh dunia tetap pakai khitab, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabi. Bukan harusnya kan alaihi karena kita jauh. Tapi nyatanya alaika. Paham ya? Jadi ini penting. Nah, nanti kata Imam Haromen, wasayut lal Quran hatta fajr yaumil qiyamah. Dan nanti sampai fajar dino kiamat itu yang masih dibaca ya hanya Quran. Ya, termasuk nanti ketika kiamat sekalipun yang dibaca juga pakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidin wa jina bika ala haula'i. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira syahadatun nabi itu tanfauna atau taduruna? Pasti tanfa. Ya, syahadatun nabi pasti tanfa. Tapi problemnya kita sendiri kadang nggak siap menerima manfaat itu karena kita mengharamkan maulid. Kita mengharamkan sholawat. Itu kan prono kan. Sini-sini alasannya wong sangu amale dhewe. Ya nek sik wong kecemplung sumur kan sangu amale dhewe ora iso. Wong kecemplung sumur butuh ditolong wong. Iya. Oh iya nek contone ke mlaku ning tol, mlaku-mlaku dhewe. Lah nek contone kecemplung sumur. Kok nek kecemplung neraka. Kita ini kan terlalu naif ya. Jadi karena manusia hanya sangu amale dhewe. Di antara amal itu akidah atau cara berpikir. Kalau kita cara berpikir Allah itu memberi hak syafaat ke Rasulullah, insya Allah kenyataannya juga seperti itu. Makanya Imam Bukhari itu saking alimnya, beliau bikin terjemah itu judul. Jadi Bukhari itu ada judul yang diyakini sebagai bentuk ijtihad Imam Bukhari. Seorang lagi. Jadi kalau Imam Bukhari bikin judul itu artinya hasil apa? Ijtihad. Beliau punya judul gini, Babun An-Nafi Al-Qalbi Amalun. Terus beliau geloyor saja ngendikan Allah Ta'ala fadima kasabat buat sing kulub la yu'akhidukum wa billah fi aymanikum wa la yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi Imam Bukhari saking alimnya sampai gitu kesebut. Babun annal qalba lahu kasbun. Buktinya diistilahkan Allah bima kasabat qulubukum. Berarti ada isnadul kasbi ilal qulub. Berarti fal aqidah kasbul abdi. Ya fal aqidah kasbul abdi. Paham ya? Yeah. Kalau orang Mu'tazilah kan pikirannya kasbu itu ya kayak sholat fisik, sedekah fisik. Tapi nah cara kita ahli sunnah, perasaan hati itu juga kasbu. Itu disebut akidah apa? Akidah. Malah didarani iman atas bil janan wal amal bil arkan wa atas napa bil sarta wal lafzu wa talaffuz apa? Bil lisan. Ikrar apa? Bil lisan. Jadi ini penting saya utara. Nah, sekarang padahal ada hadis anak indadzoni abdi. Jadi ketika kita yakin Nabi itu mensyafaati dan nanti nyata-nyata Nabi mensyafaati, itu juga amal kita, ada amal orang lain. Karena kita berkeyakinan itu, ya akan diekspresikan Allah seperti itu. Terus 3, bab syafaat itu Allah masih pakai kasih istisna. Jadi kan wakam mimalakin bisamawati la tuhni syafa'atum syai'an illa mimba di ayat dan Allah bima yasha. Artinya pintu syafaat bukan ditutup 100%, tapi illa kecuali orang yang diberi hak Allah memberi syafaat. Saya ini kebayang enggak orang Islam kemudian meyakini Habibullah tidak bisa syafaat. Wah itu kan kriminal betul. Kok iso bayangno Nabi ku ora ono artine ning ngarepe pangeran.
Terus gak didegat, kowe iso bayang. Bayang tok kowe ora. Nah, ini makanya pentingnya ngaji seperti ini. Jadi wong aja men dicekoki satu ayat wa alaisalil insani illa wis iku wis digowo ngalor gitu. Mane tobat paling-paling itu tobat. Ayat itu ora ikut ana illa seperti wa kam mim malakin samawati la tughni syafa'atun syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Enak apa ayat itu kangelan wis surah ayat kursi ayat itu pembulatan mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi. Itu jelas ada istisna. Kemudian kalau nggak ada syafaat sama sekali gunanya apa? Istisna. Wong kira-kira ada mungkin terjadi. Nganti ada istisna berarti itu terjadi. Lah gunanya opo ke muni komal komu ila zaitan kemudian nyatanya Zaid tidak lahir. Bukan berarti istisna aneh. Mulane ngaji ben sarape ora waras. Mulane kula suwun nek maca selawat itu sing hadir. Dadi aja pelan-pelan kok. Tapi nek ora hadir penting ya rame mah. Lalu kula sering nangis kula memang Nabi itu luar biasa. Bahkan banyak wali-walinya yang masih ketemu Nabi, bahkan yang yakodotan rasa masih banyak yang ketemu Nabi apa? Yakodotan. Tapi yang tidak hoax, aja koyo sing edaran makam Nabi terus kalau nggak ngedarkan kecelakaan. Iku wong nganggur. Sama tak ceritani, wali-wali dhisik ku do iso ngaji, iso maca muin, iso maca wahab. Dadi nek debat itu lucu. Lucu ilmiah bayang ora kaya wali-wali saiki. Ora wali cangkeman. Jadi dulu itu ada wali, itu wali tenang, ngipi ketemu Nabi. Jadi kamane dikasih tahu sesuk iku jek poso. Jadi sesuk gini. Kemis. Misalnya umumnya wong itu bodoh kemis, dia jarene ngipi ketemu Nabi sesuk poso. Dia bisa poso. Dibarani ke kiai, ya kiai alim ya wali. Pentingnya wali berakwal. Terus didhawuhi. Kena apa saya jenengan sesuk cek poso. Aku ngipi ketemu Nabi nak sesuk cek poso. Jabe wali sing alim. Aku malah dikandani Nabi melek-melekan. Sesuk bodoh. Padahal iku ora tau ketemu Nabi sing wali sing tukang mulang. Ya nek kan rapati wali to ngono. Pak tok. Tapi terus kok iso aja? Kok beda ya mbak aku ngipi. Terus digenclok sing wali sing ngipi ketemu Nabi. Hadasani kada wa kada nganti to kanjeng Nabi wa fil Bukhari kada sumul ruyati waqti hal kana al Bukhari khina rawa hadal hadis syekhuna imbla fal yaqdur wa man rawa hal kana naim am yaqdur wal qala dalika nabi yaqdur am naim yaqdur fa hada rasul yaqdur sumul ruyati wa akhiru ruyati wa huwa yaqdur akhirnya terus si wali ya tak mau bewanut gue. Jadi dulu tuh wali itu segampang itu ikut ulama-ulama. Saya gak sing sok wali. Wani be wong alim. Sing wong alim diteror wali yo wedi lah ya. Ora wali blas dadi. Oh nak kula tak lawan. Ono ngomong sithik-sithik muni ketemu Nabi nek nyulani Israel tak lawan. Kula ora bakal kualat. Memang harus dilawan, kalau tidak itu repot. Makanya di Wahab jelas diterangkan. Kalau ada orang ngipi ketemu Nabi nak khotan min Ramadan, kalau dia yakin silahkan puasa sendiri, tapi nggak bisa menjadi hukum masif untuk orang lain ngikuti dia, karena itu subjektivitas. Misalnya ada orang dalil, tapi man rohani fil manam fakot rohani hakon, itu memang nyata, tapi sing jamin ada yang ngipi ketemu Nabi tenan, sopo, rai-rai ini sing yakin, sopo. Oh, mana wong iku juga tok ya. Wali ku mesti ra ino nonor, Pak. Tetep ketara antar wali tetep. Tetep ketara. Ora ono sinyal iku, tetep ketara. Ra iso mandele digotok ra iso. Kudu ono nure raine gitu. Lah iku ono sinyal, ono aturane. Jadi jelas ya. Ini betapa keramatnya makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti teng akhirat mawon ketika ono hisab Allah dawuh ungdur ya Muhammad. Karena pas itu Nabi posisinya teng pinggire pangeran.
Ya tentu kita ya yakin tidak ada musyabahah, ini tetap mukhalafatul ilham. Memang gambaran-gambarannya gitu. Jadi Allah hadir, itu yang dampingi Nabi Muhammad sama Jibril, terus nabi-nabi di belakang itu, maksudnya lebih mundur daripada itu. Karena nabi-nabi lain juga bisa angkat tangan, semuanya nggak berhak mensyafaati. Nabi Muhammad berani. Ketika pangeran dibodohi wong kafir, kan wis jelas syirik kan. Tapi ning ngarepe Allah tetep muni wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya iku Allah oleh dawuh delok kelakuan kok ngono wong kafir. Itu betapa maksudnya betapa akramnya Allah sama Kanjeng Nabi. Jadi pertama sing dikandani ku Kanjeng Nabi mundur. Kefa kadabu ala terus bodoh niku nganti ning ngarep. Mulane sebenarnya rasa bodoh nih. Jujur wae Rabbana dolamna. Dhewe takoki. Kowe dolem nggih Gusti. Bolak-balik tapi bolak-balik. Jujur. Berarti kan bener. Nggih sakit. Nggih sakit mawon. Ayo jenengan sepuro nggih. Jadi wong bener apa iku ana loro, tak warai carane ra sida bener. Iku maksud. Sampeyan kok delokne Ihya juz terakhir. Jadi itu kata Imam Ghazali, saya menutup Ihya tabarruk dengan cerita dua lelaki ini. Jadi saya Imam Ghazali tabarruk dua lelaki. Jadi ada dua orang sama-sama di neraka di kerangkeng. Singkat cerita terus pangeran diceluk. Malaikat celuk wong loro iki. Diceluk Gus sijek ning jero kerangkeng. Bareng sing arepe pangeran diculi kerangkeng itu, diculi ditokno. Bareng ditokno bareng ditokno. Enak ning rokok pangeran tak. Wah, mboten enak. Enak ning rokok, mboten enak. Iya, tapi kan itu nyampe maksiat kan berrokok itu mboten enak. Enggak juga. Kalau malaikat balik noneh. Nah itu yang satu itu melayu moron rokok, melayu buan terbanter. Kenapa? Lu kok gak pengen di? Padahal rokok. Karena pengen balik, yo saya balik neng rokok. Buan terbanter. Lu dong kok buan terbanter? Gusti, sudah lama sekali saya di dunia anak jenengan perintah itu ora tahu tenanan. Enggak. Mulane niki saya ada ingin melakukan kesalahan yang melayu biar dan rokok. Besok nambali dan rokok melayu. Terus pengiran berhubung loyalis pengiran serasi. Lari ke sebenarnya kalau pun rokok melayu. Lu coba semangat karena zaman tenggunya. Itu satunya. Oke, sepakat ya. Lha iku ana nek ya, engko delok. Ning terakhir Imam Ghazali nutup kitab apa? Terus kedua ana sing pas semangat plengahan. Plengahan. Lha kenapa men plengahan ya kok? Gusti, saya itu tidak pernah ngira setelah engkau mengangkat saya dari neraka kemudian mau mengembalikan lagi. Oh iya, harus. Karena anak interdoni, makanya Anda hanya punya pilihan dua. Pelengahan atau semangat. Ya, pilihannya dua, pelengahan atau semangat. Ya sih kutok pilihannya. Tapi kena bakat ahli neraka, lala yo ora pelengahan yo ora semangat. Wis bakat yo. Bakat. Jadi lala tetap orang rokok tapi lelet, yo ora melengah. Berarti kan masuk definisi dua ya. Wah, Gus. Ya rokok akhirnya. Lah maksudnya kalau ngeten nggih, sampean ngerti nek Quran iso dikubah dulu. Nah. Wis jelas pangeran dawuh wala saufa yu'ti ka rabbuka fatarda. Jadi Muhammad, kamu akan saya beri sesuatu kemudian Anda puas. Dan jawab Nabi fawwala ardo wa wahidun min ummati finna. Saya tidak akan puas selagi umatku ijabah masih ada yang di neraka. Ternyata pas ngisab pun Allah masih ngendikan unggur. Nabi dikasih otoritas apa? Unggur. Makanya ini penting saya utarakan berkali-kali bahwa maka Nabi Rasulullah itu spesial. Nah, tentu yang termasuk panitia kiamat segera kena hisab itu wali-wali tadi, kayak Abi Yazid Al-Bustami itu masyhur. Muridnya baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati apa? Abu Yazid pemanis. Barang nangis muridnya jangan. Itu kan cerita orang digiring ke surga itu bergerombol-gerombol. Abu Yazid pemanis. Muridnya jaga, bakas swarga kok. Nah, guruku karepe terus barang takok, lima daya Syekh kok jenengan malah nangis. Lah iya umur swarga mati digiring nang ndi wae. Kena di
wae wong iki. Dadi dipetai ae. Pangeran ndi wae. Ayo kuliran ndi wae. Woi, pengen wali-wali kan. Terus muridnya kurang ajar tak. Belajaran pasti ketemu. Aku pasti ku sawara pangeran. Jadi ra apa? Lagi maksud innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Orang-orang pasiku, orang-orang parke pangeran. Pasiku panitia kiamat ini kelas. Jadi pas pangeran ngisap dekne wis jejer. Inda malikin muqtadir dekne wis jejer pangeran. Dadi ora perlu giring-giringan. Ada tadi. Ya tapi kowe kan gak abuya sih. Ya, tadi mungkin ya bayang Noel berarti Skandinavi soft awal terus nabi-nabi ulul azmi terus amatur rusul terus wali papan atas menengah terus bawah. Ya sesuai klasemen apa? Tapi ya juga jalan. Tapi kalau percaya tenang bahwa itu memang nyata karena tadi ya kita ini zaman di dunia itu menyaksikan bahwa Allah itu kuasa dan tidak itu saja kita memaklumatkan di dunia bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Nah barokahnya kita jadi syahid, asyhadu kita bersaksi dan kesaksian itu kita maklumatkan insya Allah nanti di akhirat kita jadi syuhada, jadi saksi. Di mana-mana saksi di pengadilan itu tidak kesakitan yang orang sampai jadi saksi artinya selesai perkaranya karena dia kelasnya sudah jadi apa? Saksi. Makanya Dewi pengiran itu justru sama di berbagai dinamu di lebar suri ulai kaum masjid kuna wasyuhada wasyarabi. Makanya kita menjadi wasyuhada wasyarabi. Kita jadi syahid, posisi kita sudah pinggir pengiran. Berarti orang melok juga orang. Sing wani karo sapa pinggire pengiran jadi karo. Bukan gak mungkin pinggir pengiran sih. Wah marki ora aman. Tapi makomong kudu siddiqun. Ora sudah sodik tapi siddiq. Balago. Jadi mana mus papan atas. Jadi uteknya iman tenan kayak tadi sudah punya logika wajibil wujud. Pokoknya imannya jos tenan. Lalu siddiqun. Apa? Siddiqun. Nah nanti kalau sudah makom itu nanti wasyuhada indah. Lahum ajruhum wa nuruhum. Dia punya nur. Wah itu seaman. Itu nanti Nabi kan gak mungkin kan nyafaati kabeh. Mungkin di pasrahno sing ngene. Wis urusi. Nah ini penting, makanya kan sekarang itu kelirunya orang itu ngaji dak khatam. Mau amen mendoktrin wa alaysa lil insani wa terus syafaat runtuh, doa runtuh, ziarah kubur runtuh. Mergo apalane Mbak. Wa alaysa lil insani la masa. Wong sanu amale dhewe. Di ayat liyane nak syafaat yo ngono. Dhewe ora hafal kok malah takon. Aku kubur goblok kok pedine ngono. Ndi bukti ayat liyane nak ono syafaat. Lah sing ditakoki sing percaya syafaat ora hafal. Dadi sing percaya ono syafaat yo ora hafal ayat. Baru saya. Ya Allah, ya Allah. Kok bolak-balik ora pemandangan. Nah, sing waras wis meneng wis piye. Barno. Iku ya dadi rezekine wis ngandani. Ben yo sebenarnya cocokan ning akhirat di sing swarga. Nah, kula rencanane dadi panitia. Dadi wasyuhada, jadi apa? Wasyuhada. Karena tadi dan orang itu memang harus jadi syahid. Masyhur kan ada ulama yang ya namanya ulama kan manusia juga banyak salahnya. Kemudian dihisab Allah dan hisabnya itu berat sekali. Hatta kada yahlik, dia hampir saja rusak. Terus ketika mau rusak kata Allah, lan turaa, kamu tidak usah khawatir. Innaka majjadani fi ardi. Kamu ketika di bumi sering muji-muji hukum. Kamu pengagum hukum saya, kata Allah. Maka terus Allah nyuruh malaikat, do'u kursiyan tahta arsy, yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Saiki dhisik sering muji-muji hukum. Neng bumi, senajan to saleh akeh dari bumi. Saiki kayak kursi ben yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Dia sering muji saya di bumi, maka sekarang biar dia tetap muji saya di langit. Wah, kelasnya tiga kursi. Lah pasalnya kowe ning donya mau muji duit. Wah, duit penting. Jadi pegawai negeri penting, untuk gaji tetap. Relasi itu penting. Dekat presiden itu penting. Mitra itu penting. Amanmu namun itu penting dunia. Ya serasa itu asli alamat ya. Salah.
Rasa diterus nang alamat apa. Kelakuan ngene guys. Serasa dijerok-jerok. Nah, aku lagi sih ngomong ngene iki. Penting ya Allah iki. Dunia lucu-lucunan. Lucu-lucunan yang ngenteni mati. Misalnya alasan mangan di pekerjaan wong edan yo wajar. Misalnya alasan apa jajal misalnya. Alasan urip iso kawin pitik yo. Oh iya. Sopo? Ning donya kerene kok. Dari Imam Ghazali nak ngritik kan. Kamu jangan pernah bangga nikmat sing tas tariku biha. Biha nikmat sapa al-bahai. Misalnya kamu bangga makan kewan yo makan. Jimak kewan malah bolak-balik. Pitik malah gonta-ganti. Enggak usah bayar malah. Ah, bangga relasi wow, kebo di komunitas. Gajah itu hewan. Oh, ini relasinya akeh. Apa itu? Makan buah sihat sempurna ketek malah makan. Maka kamu harus bangga dengan nikmat sing khase manusia itu sujud memang. Nah itu Imam Abu Bakar ngendikan jare sapa Abu Bakar sopan ngendikan eleke pol. Tapi eleke wong saleh dadi apik. Eleke wong saleh maksudnya ngendikane ku elek tapi wong saleh yo tetep dadi apik. Nek ana wong sombong, yo bakal agak terus. Metu kok dalan yo ping pindho melete. Iya kan? Pertama metu mani ke wong lanang kan metu dakar. Berarti tidak makroju bolil dakar. Bariku dadi bayi metu kodi. Makroju bolil unsa. Berarti metu kok dalam yo piro? Yo Abu Bakar lak gesok wong nek melete. Metu kok dalam yo. Jadi sahabat itu nak bully wong supaya gak mulai itu didono sampai. Makanya nggak ada orang sefase sahabat nggak bisa. Jadi sahabat tetap jamek. Apa ya kualitas dawe Nabi yang jamek itu tetap terwahyukan kepada periode apa? Sahabat. Wah kualitasnya luar biasa. Beda. Sahabat itu tetap beda. Jadi nak ngendikan itu apa? Terus era ulama tabiin juga beda. Jadi nak ngendikan itu masuk akal. Nah contohnya kayak ngawur. Sama saya pernah ya ada tabiin sesama ulama. Koncone dibujuk judes sepol. Dengan cerita itu, bawa manakipan bawa koncone itu disuguhi mangan mewah. Padahal uangnya sering kekurangan. Pas sampai mangan ditumplek sing wedok. Kok enak mayoran terus sing aku bojo mrah mbok urusi. Wah, kayak apa malunya ulama sing bojone apa? Singkat cerita terus ulama yang tamunya tadi gandeng-gandeng yang soibul bed sing yang susah tadi ini sih digandeng. Kowe ning zaman mondok bisa pas sampai mangan ditumplek pitik. Asiku kita marah dah. Yo udah mau pitik. Lah iya, bojone mondok. Wong kita demi pitik saja ada enggak marah padahal bojomu luwih afdol timbang pitik. Oke, anggap aja kayak peristiwa itu. Jadi ulama dulu itu apa ya? Jadi sisa-sisa kecerdasan. Iya, kecerdasan nubuah itu khas. Terus ada ulama sing dikandani kowe di penyakit seneng duwe ra ikhlas. Itu ya enggak marah ketika ditanya. Loh kamu itu disebut F-mu kok enggak marah. Umumnya orang disebut F-nya itu kan marah. Kalau yang ngendikan analoginya masuk akal, Gus. Lau anna rajulan akhbaro bi anna fi tahti jubatika hayatan aw akroban. La sakarta. Umpama saiki ana wong cerita klambimu iku ana lalo, utawa ning ngisor jubahmu ana akrab kala jenenge. Kowe matur nuwun ta ora? Ya matur nuwun ana barang bahaya. Fal hasad yadurru. Wasuul qalbi yadurru. Wa dambu yadurru. Saiki dosa iku bahayane ning kowe. Ana sing ngekeki kabar kan kudune matur nuwun. Kok mantap. Jadi ulama dulu itu enak saja, jadi happy ini. Saiki kan wong rapati ulama. Pidato ora jaminan ulama lho, beda. Beda, maksudnya ulama beda, tapi ya apik Mas, apik ya. Tapi ora kelas e, tetep ora. Karena ono kasirun foto bahu qalilun ulama, karena memang beda, Pak. Beda. Jadi aja dipaksa sama wong teke wis. Beda dipaksa. Tiga itu, terus ada kul falillahil hujjatul baligh. Jadi Kanjeng Nabi dhisik nak didik supaya wong nyepelekno donya itu gampang banget. Sama delok teng hadis Ibnu Majah. Sok ben ning akhirat ku
Yuk tapi an'ami ahli dunya. An'am wong paling enak uripe ning dunya. Ya taruh saja misalnya orang terkaya di dunia bi an'am referensi Nabi bi an'ami ahli dunya. Orang paling nikmat zaman urip ning dunya. Terus bariku singkat cerita karena dia kafir dilebokno neraka. Iku mek pangeran mau dijajal tok, orang dilebokno nasi. Bahwa masahom satan finnar. Kamu dulu tuh, afatnya seperti yang saya katakan. Bahwa masahom satan finnar. Dicelup produk ke pengiran neraka. Cep. Terus dicoba nih. Enak. Buat. Gak kenikmatan zaman yang dunia warna artinya gak dibanding tuh. Wah buat nanti artinya. Umpama dunia saya isi nih, kan nebus tak tebus. Terus dari pengiran. Orang butuh buat tebus dunia saya isi nih. Arot tuh ahwana min dalik. Aku kepengen rego sing luwih murah timbang dunia saya isi. Iku mau kowe tak kon ra sirik tok. Fa baita illas syirka. Aratu ahwana min dzalik. Fa baita illas syirka. Aku kepengin sitok tok kowe ora usah nyirikno aku, tapi kowe fa baita illas. Wes, bariku terus. Yuk ta, orang yang paling loro ning donya. Kowe melarat disio-sio. Tapi iman apa? Iman. Wes melarat e pol, mertua ora percaya, ibu ora percaya. Apa mana lembaga kredit tambah? Entek larane ku entek. Sebab pangeran sih, wah bonan swarga. Sebab bonan swarga tak kok. Ning donya mloro, mboten blas kesini. Kalau memang walse semacam ini, gak gunane blas, mboten masalah. Iku karena Nabi yang didik sahabat sing melarat ora tau donga dik sugih. Gak apa-apa, cemen. Nabi ndak duwe sukses. Lagi saya ora sukses diri dia ora wani. Ini dia ora nyali, urip tanpa duwe gak duwe. Kiai nek butuh penampilan barang iki. Performa ya. Yo kan isin misalnya balik kok mobilnya dorong kan. Akhirnya maksa kredit. Nah mulut kendel barang mulut entek. Waduh. Kalau gak jelek tuh orang balik kabel. Ya tapi rapopo ini aja. Cuma itu Jamiul Kalimnya Nabi itu. Jadi sahabat itu sukses mengentengkan kemelaratkan para dunia itu. Itu yang kepenting. Nah, itu sih maksudnya Nabi ya. Lihat tadu bihi min adzab yaumil qiyamati ma tuqbila min. Jadi Nabi lagi gambaran gitu. Yuk tabi'an ami ahli dunia. Orang paling nikmat zaman itu pikiran mau dicelup notok cep. Nah bandingkan dicelup kok wae ape digenteni sak donya sak isine. Bayangkan nek esuk kabar selawase. Kayak apa susah. Akhirnya apa sahabat terwong kafir sing bergelimang harta wis ora terang. Ya wis dimasuk la tamud danna Ainaika ila ma matta'na bi. Nah saiki ora malah wong ngapalo donyane wong. Makanya termasuk cerita legenda di Pondok Kediri. Ini nyata. Itu ada seorang satu kamar sama Ki Abdul Wasal yang sekarang masuk Ki besar di sini Bangkalan. Singkat cerita satu kamar ini yang satu jadi kaya raya, mobilnya banyak, terus tanahnya banyak, pokoknya kaya raya. Yang satu jadi orang kaya, yang satu enggak, tetap miskin istiqomah. Ada dulu satu kamar. Singkat cerita yang miskin apa akut ya. Miskin wis akut. Padahal dulu ditirakannya itu bareng. Main ke Ki Abdul Wasal. Ya semoga cerita ini benar, tapi masyhur itu cerita ini. Wah, saya ini kecewa sama kamu. Dulu ketika kita di pondok sama-sama zuhud, sama-sama waroi. Tapi kamu sekarang kok kaya raya, punya mobil 5, punya tanah sekian, punya pokoknya dunia itu. Terus dari Ki Abdul, kamu itu sufi model apa? Orang di dunia dewe, orang dunia nih wong. Maksudnya awe sufi ya raro dunia, lagi raro dunia dewe, raro dunia. Kamu itu sufi model apa? Coro intinya anak tadi nggak bisa jawab. Coro mau casa iki sufi milenial kan. Tapi yang jelas orang sufi kan punya kenaifannya sendiri. Coba sekarang kiai-kiai yang sufi itu kan sering kritik kiai-kiai besar. Kiai-kiai besar itu tumpahane mobil malah mobil duit akeh.
Wong sufi kok ngapal donyane wong. Wong sufi ro donya ora oleh malah ngapal. Ngapal sini wong. Wah sang gebleke wong. Aturane wong sufi ku la tamudna ayina ila ma mata'na bi azwaja minhum saharatal hayati. Mesti linaftina. Lah saiki sufi saiki aksaromat dahu ila amwalil ghair. Orang malah sumpah dulu. Dhisik Gus nek ana sufi, sampean lihat di Hayatus Sahabat. Dhisik wong saking alim ya, alim waras maksudnya orang krono sinau tafsir. Memang otaknya waras. Makanya saya sampai sekarang itu berburu tafsir yang dari jenis ini. Kalau tafsir kan jalan Sofi kan biasa, tapi saya sekarang berburu tafsir yang dari orang wali-wali yang spontan dulu. Nang mulang tafsir ngene tok. Dadi bener. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunya iku fitnah. Fa wa nahnu nastaziduhu min. Jadi dunia mau fitnah, wes ngerti nak fitnah kalau dunia mbok tambahi. Berarti kan nambahi. Jadi wong sufi bisa nak ngarteni Quran cek penae. Nama amwalukum wa fawanas tazidu binna, tapi kita ini malah menambah fitnah. Baik kan kiki saya kan lucu nak dunia mau fitnah. Tapi penambah mobil, penambah Bojo. Jadi wong sufi iki cek gampange lho. Nah wong saiki kan enggak ngomong fitnah yo seon, seneng dunya yo seon. Dadi Quran sing diwaca mek kelakuane ora sinkron. Ora tau yo paham ya. Gangge wae ngono. Wis ra iso lakoni lah penting ilmune bener ge. Syukur-syukur iso napa? Lakoni. Ilmu itu tidak boleh rubah ya. Ilmu itu hak. Soal raiso ngelakon itu nomor loro. Penting ilmu itu hak. Nggak boleh ilmu itu salah. Kita harus punya otoritatif ilmu. Mohon kalau terus no. Ungdur ya Muhammad kefa hale kaya apa kadhe gorono sapa ngake alam visi mengatasi awak dhewe wong akeh. Binaf disirki. Paham ya? Jadi rasakan betapa cintanya Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika faslil qada yang didhawuhi Kanjeng Nabi. Terus oleh kelakuan kok ngono. Jadi ketika Allah dibodoni wong musyrik karena mereka bilang apa? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Itu pertama yang dilihat Allah siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Ungdur ya Muhammad kaifa kadzabu ala. Kelakuan kok. Mane kesukaan takoi pangeran terus rasa bodoh. Tahu dosa nggih. Sering. Tahu bodoh nih wong sering. Kan kira kok lali Gus. Lah terus saiki piye? Nggih namung arep-arep Makfirah itu. Lah iku insyaallah ora undur ke pagandhabu. Jujur mati ku matem iki jujur. Insyaallah baru kayak jujur iku. Insyaallah di sepuro. Amin. Ana tak kok ya. Lha apa? Golek apa? Jujur ae. Enggak usah bodoh nih. Jujur. Wah, oh drengki ngene. Ayo jujur aja bro. Tak golek apa ngalor itu? Jujur aja. Ya jujur tapi ya jujur loro lah ping pindho. Nggih golek fidunya hasanah. Ungzur delok sira yang Muhammad kaifa hale kaya apa kadhe bukrana sapa wong alam kusi mengatasi awak dhewe ngake. Binaf di syirki kelawan nafana syirik andum saking wong akeh. Wadalan dadi ilang ewo bagi dadi ilang andum saking ngake koma perkara kang sapa ngake ya baru. Iku gawe-gawe sapa ngake rumah ala kowe ngates wong nasroka sing boro-boro wong serius. Wa minhum lan iku setengah saking wong akeh sing munafikun manut wong ya stamiru kang nguntit sapa mah ngrungokno tenanan ciri istimewa ile kamaring sira. Ida parata nalikane maca sira. Dadi riyen ya ana penguntit. Dadi ngaji tapi niat apa? Nguntit. Wong dhisik. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ala kulubi ngatasi atine wong akeh akinatan siji tutup, akhtiatan siji tutup. Ayat qahubu ayat Allah ya qahu supaya paham sapa ngakeh ento. Jadi Quran itu sangat-sangat punya gengsi. Jadi ora ono kitab suci sing di gengsi kaya Quran. Mbok dirungokno kaya apa ambek wong munafik, ambek wong kafir. Tetap mungkin lafadznya sama, tapi tetap ditakdir gak paham. Namun ditakdir karena Quran terlalu terhormat untuk dipahami mereka. Mulane disebut waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Jadi di hati mereka kata Allah saya kasih tutup supaya mereka tidak paham. Ya paham supaya ora paham sapa ngake Al-Qur'an itu. Itu nyata Gus. Kalau ngerasano tenang. Saya itu berkali-kali sinau Quran pakai akal saya. Itu tidak sepaham kalau saya pakai nur saya. Karena memang ya Quran itu punya gengsi, dia tidak mau dipahami pakai akal.
Tapi pakai apa? Nur. Pakai apa? Nur. Ya nurul qalbi, pakai salamatul qalbi itu malah bisa. Saya sering ya misalnya punya pahaman sesuatu yang nggak ada kitab, tapi ternyata setelah lama ketemu ulama dulu, Jelala pernah berpikir kayak saya. Padahal saya tahu itu sebelum baca kitab itu. Karena tadi memang itu bisa dipahami dengan nur apa? Nur. Ya kayak tadi misalnya saya pernah berpikiran assalamualaikum, kenapa pakai khitab? Apa memang Nabi itu hadir sehingga kita bilangnya alaika? Nah setelah ya sudah saya punya keyakinan gitu. Ternyata setelah baca Al-Anfas Az-Zakiyah Al-Habasyah itu Sayyid Ali yang ngarang Singkudura bilang wa alamu annafikum Rasulullah. Kamu jangan ngira bahwa itu zaman dulu. Sekarang pun annafikum Rasulullah. Beliau ya sekarang pun kita ditugani Nabi. Ternyata itu ada padanan-padanan di hadis-hadis tadi hayati khairul lakum wa mamati ya khairul lakum. Di antaranya adalah saat saya ketika sudah wafat kata Nabi saya jejer Allah. Kalau kamu baik, saya hamid Allah, dan kalau kamu buruk, saya mintakan ampun. Itu disebut walau annahum izzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul la wajadallaha tawwabur rahim. Wa fi adzanihim lan iku ing dalam kuping-kupinge wong akeh tak gawe wakron ing tutup. Somaman dikse tutup. Fala ismauna moko ora krungu sapa wong akeh Quran sama aku bulin sima aku bulin sami. Sama simak sami master kenal kelawan krungu sing dadi nampa ciri utamane ngene wa iyaro lamun ningali sapa wong akeh kula ayat mereka sebenarnya tahu ayat itu tapi layu ya mereka tetap beriman dia kan ayat hatta idza jauh kasih nalikane teka sapa wong kafir akeh ya kafir iso bentuk munafik iso kafir tenan ka ing sira akhire jadi ku namung padha bantah sapa wong kafir akeh ka ing sira misale oleh bantah ya qulul ladina kafir ya qulu mutawaffa alladziina kafaru bi rabbihim sing kafir in hadza emah orang note Quran itu la satul awalin kecuali cerita-cerita kedustaan zaman di sini akadikul awalin tegese cerita-cerita kedustaan wong di sini kalau atau ide kalau cerita-cerita sing yo ana wal ajaib lan pira-pira cerita keajaiban jam ustur jam lafat ustur didomi kan makanya seperti yang saya bilang tadi kita mau tidak mau itu harus tahu bukti kebenaran Quran meskipun apa ya meskipun kita tidak karena jadi ilah, saya ulang lagi. Misalnya gini Gus Afif ya, kalau orang kafir kan ngeklaim Quran itu asatirul awal. Kita harus bisa menjelaskan, padahal tidak semua Quran itu asatirul awal. Misalnya ayat saintis. Ayat saintis itu kan mau tidak mau fakta yang berkembang sampai ila yaumil. Itu kan nggak mungkin cerita. Makanya menurut saya santri itu harus ngerti falak. Meskipun ilmu itu ya kamu nggak suka. Saya tuh tidak suka falak, tapi ya bisa. Meskipun tidak nekuni tapi bisa karena tadi piye-piye kitab Injil tidak ada itu, Taurat tidak ada itu, tapi Quran memaklumatkan asyamsu wal qamaru hisban bahwa adanya matahari dan rembulan itu menjadi alat hisab. Makanya ada hisab samsiyah yang kemudian dinamai miladiyah, ada hisab qamariyah yang kemudian dikatakan apa? Hijriyah. Nah seperti itu kan nggak mungkin dikatakan asatirul awal. Makanya menurut saya ketika Quran dikritik, ini misalnya fiktif, ini misalnya cerita-cerita dulu. Kelirunya santri kadang membenarkan alasannya Quran ada cerita Nabi Adam, Nabi Lot, Nabi Hud. Tapi Quran yang cerita seperti itu hanya berapa persen? Yang saintik kan banyak dan bisa dibuktikan secara ilmiah kayak walati ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Itu kan nyata. Barokahnya kita tahu hisab, kita tahu gerhana itu kapan. Bahkan nama gerhana kita tahu. Itu kan sesuai target pangeran. Pangeran dari awal kan dikatakan lita alamu. Ada desinina. Artinya kalau kamu menguasai ilmu hisab, pasti kamu tahu kapan gerhana, kapan selesainya, di ketinggian berapa, di iringan berapa. Itu kan nggak fiktif, semua orang tahu. Apa batu rekan roh grono ngenteni terjadi. Bahkan sebelum 10 tahun sudah dihitung. Dan itu terjadi di tanggal, bahkan di jam, bahkan di menit yang sesuai itu. Tapi berhubung gue santri dukun, terus rasanya ilmu kalah. Bareng rasanya dari ilmu penting. Padahal itu termasuk ilmu-ilmu sing sorohatan fil Quran, disebut secara sorry fil Quran li ta'lamu ada tasiri nawal hisab. Makanya kita harus jadi ulama itu yang waras betul. Meskipun ya itu tadi, mungkin ada orang yang nggak spesialis, tapi tetap tahu. Misalnya manazil qamar itu berapa, istitar berapa hari, 2 hari, kalau ini kabisa sekian, basito sekian. Meskipun itu nggak bidang lama.
Sudah dadi mubalik. Kok pengajian swarga. Nek ora neraka kuwi iku sapa? Nek nekani majelis Rasulullah karuan swarga. Ya biasa ae les pidato ora usah ngancam-ngancam. Ngancam-ngancam biasa ae macam-macam. Lho aku ora ngilingi dekne mubalik tak lawan nanti sakit. Tapi ora usah nglawan. Zaman Nabi Sugeng ngaji. Masyhur Nabi kok Nabi kekasih pengen ngaji. Tengah-tengah ngaji ono sahabat gawe pacul liwat era melok ngaji. Terus sahabat do komen. Wah celaka banget kan nom iku. Ono Nabi ngaji ra leran ngaji malah anak-anakan gawa pacul kerja. Nabi apa dawuh Nabi? Wong iku ya wong apik. Dene kerja demi anake, demi keluargane iku ya sare. Kayak apa Nabi kamu? Jadi sing ngaji ning majelis yo apik, sing kerja ora ngaji yo apik iku yo syariat. Kiai saiki gak lega apa. Jajal wis kok pidato santrine nggawa pacul. Mbah tak sawarin, Mbah. Gak ngergani kiai. Ngergani. Gane gitu. Yo kanjeng Nabi sing nabi tenang ae teng ngaji ora sahabat nggawa pacul santai. Iku ya apik jo niat. Jadi ketika dikomentari sahabat yang lain itu Nabi belok. Kayak apa kolban salimannya Nabi? Bener kolban salim. Berjiwa besar. Itu Nabi tenang. Dan nak warasatul anbiya yo ngono. Nah ora ora usah ngaku warasatul. Lu mboten guyon tenan. Paham ya, jadi kula suwun. Jadi kita ini kadang terjebak ketika Quran itu isinya ceritanya orang-orang dulu. Kadang kita membenarkan karena ada cerita Adam. Loh, sebetulnya Quran yang cerita itu hanya berapa persen? Itu pun tentang nabi-nabi dibuktikan secara fisik. Misalnya gini, kaum Sodom itu kan diceritakan ada laut mati, ada bentuk apa? Fisik. Bagaimana dikatakan asatir kebohongan kalau ada bentuk fisik, otentik lagi. Misalnya Fir'aun, ketika Allah bilang fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka, nyatanya yang lainnya hilang, yang ditemukan hanya Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun zaman itu orang sudah ditakdir bisa membalsam Fir'aun. Ya karena Allah mengilhamkan supaya Fir'aun itu abadi. Karena tak falyo manunajika ibadah. Coba. Kok akadib di mana? Belum ayat-ayat fisik. Ya tadi misalnya wasama abanina habi aiti wa inna lamus itu masyhur. Penelitian NASA alam ini memang membengkak. Jadi alam raya ini tambah lama tambah membengkak, terutama atmosfer. Wa inna lamusiun apa? Ya mengembang terus. Makanya suatu saat pasti meledak karena pasti nggak kuat kapasitasnya. Nggak kuat. Itu kan Allah ketika bilang wasama abanina bi'aiti wa inna lamusiun. Jadi kecenderungannya tambah tausiah, tambah iya tambah meluas, tambah menggelembung. Pasnya itu menggelembung. Itu lama-lama kapasitasnya kan nggak kuat, nggak cukup. Lagi seperti itu mau apa? Mau dikatakan akademik? Kan nggak mungkin. Tapi problemnya yang neliti Quran sendiri santri. Nasib Quran itu dukun mah waki amari di duwe. Banget mari wong cepat mati. Terus iki diwaca duwe mari-mari. Nek wonten koyo perdukunan. Yo nek sing wis profesi sing potongan rata waktu setelah nekuni ini, tapi nek sing bakat-bakat ngalim yo coba melo. Tapi yo juga rezekine wong mesti ya. Ora apik. Tapi yo ojo kabeh. Sing pidato ya ben aku lah wis ben. Iki gowo si are Islam, tapi ojo ngancam-ngancam. Gue sing teko pengajian nggih sae sing boten nggih. Sae. Sing elek maksiat, Pak. Sing nyangoni nggih sae berarti rohae kiai. Sing boten nggih sae mungkin rumah wong tuane. Ojo sing nyangoni ora seneng kiai ora usah ngono. Iso wae sing nyangoni mergo tahu hake wong tua, hake anak. Berarti si Ranganyo ini pinter mergo berdoa. Ini kudu jiwa besar. Wani ngomong ngono. Wani yo kiai tenan. Wa hum te wong akeh yen hawana iku nyegah sapa akeh ana sing manusa anu sanging Quran. Mangane anit tiba nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayan aun alan ngeduwi sapa ngake anu sanging Quran ya tabi'atu nate sing ngeduwi sapa ngake anu sanging Quran kala yu'minuna monggo ora iman sapa ngake iki Quran baki lalang den dawono apa ngene hajalah tumurun ayat fi abi talib ben kana yen kana ora sabu talib yang hae penyegah sapa abi talib an ada saking nglarani kanjeng kita wala yu'minu lan ora iman sapa abi talib iki
Wa yuhliku nalan ora padha ngrusak sapa wong akeh binak iklan ngeduwi anu saking Quran orang rusak illa anfusahum kecuali awak dhewe. Jadi ini jelas gitu. Ciri utama tiang kafir ngeduwi Quran. Makanya kula jenengan kudu syukur. Ya kita ngaji Quran. Paling enggak kan ciri khas kita itu marki Quran. Nah, saya paham lah gue jalan ngalor gitu. Paling enggak dengan itu kita terpisah dari status wong kafir. Status wong kafir ngeduwi Quran. Kene gue kolan ngalor. Alhamdulillah. Beda dengan orang kafir itu malah gue sarai tafsir. Gue jalan, gak terima gue sawi, gak terima gue jebro. Sampai keren dong. Keren. Ketika orang kafir menjauhi Quran, kita bawa Quran kemana? Kemana-mana. Just. Illa anfusahum kecuali awak dhewe wong akeh. Li ana dororo ukron sabene dorore ngeduwi Quran dororan nahi anil Quran iku alihim ing atase wong kafir dhewe. Wa masyurun alan ora apa orang ngerti sapa kufar atau orang rasa sapa kufar didzalika ayat bikauni dzalika yuhlikuna napa anfusahum. Gus.